application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menggelitik saya dan ya menurut saya sangat menarik ini. Apa itu? Mengenai mundurnya Gibran dari posisi wali kota Solo. Ya, yang dikomentari negatif oleh PDIP. Nah, nanti kita akan lihat ya, maksudnya apa dikomentari negatif oleh PDIP. Jadi begini, ketika Pilpres yang lalu, kita tahu ada 3 kubu ya, kubu 01, 02, dan 03. 01 capresnya Anies Baswedan yang kebetulan sudah tidak menjabat sebagai gubernur DKI kan, karena digantikan maksud saya oleh Pak Heru. Caimin bukan pejabat publik sebagai cawapresnya, fine di 01. Di 03 lah langsung kita lihat, Ganjar sudah tidak menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah pada waktu pencapresannya. Nah, Mahfud MD waktu itu kan masih sebagai Menko Polhukam. Nah, terdapat pro dan kontra. Apakah dia harus mundur atau tidak? Undang-undang pemilu tidak mengharuskan seorang pejabat publik harus mengundurkan diri ketika maju sebagai capres atau cawapres. Tidak ada. Jadi itu adalah keputusan sendiri. Misalnya Pak Mahfud bilang dia mengundurkan diri supaya tidak ada konflik of interest. Bagus. Tapi tidak bisa pengunduran diri Pak Mahfud MD juga harus dipaksakan kepada Pak Prabowo. Karena undang-undang pemilu tidak mengharuskan itu. Ya kan, waktu itu PDIP misalnya tuh, Mahfud MD dong mengundurkan diri. Mana Prabowo? Kira-kira gitulah, walaupun kata-katanya tidak seperti itu. Masih jadi menhan. Pokoknya orang-orang yang ngepro gitu ya, atau basar-basar 03, mana itu Prabowo? Nggak mau mundur dari Menteri Pertahanan. Mana itu Gibran? Nggak mau mundur dari Wali Kota Solo. Mahfud MD dong, mundur. Ya. Padahal ketika Mahfud MD mundur, satu, dipuji-puji. Kedua, PDIP nggak bilang tuh, Pak Mahfud mestinya jangan mundur, tanggung jawab dong. Kerjakan tugas sampai selesai, kan gitu. Enggak tuh. Tapi Gibran diperlakukan seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya. Oke lah. Itu intro nih, kita masuk nih. Kita lihat nih di Detik News. Di sini dikatakan bahwa Gibran tuh mundur sebagai wali kota Solo, yang mana sebelumnya dia sudah minta izin kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dia kan sebagai wakil presiden terpilih. Dia sudah minta izin, oke? Kemudian, di sidang paripurna DPRD Kota Solo, ya, mereka menyetujui pengunduran diri Gibran. Ya, namanya orang mau berhenti gitu ya. Nggak ada yang bisa bilang tidak setuju. Itu pada umumnya. Ya, kecuali dia ada kewajiban yang mengikat, yang harus dilakukannya. Misalnya seseorang pekerja kontrak yang kontraknya 1 tahun, tapi baru 2 bulan mau mengundurkan diri. Ya nggak bisa. Oke, yuk mundurkan diri, tapi ada sanksi, bayar denda misalnya. Ini nggak ada. Nggak ada aturan. Wali kota manapun, kapanpun boleh mengundurkan diri. Jangan lupa, Pak Jokowi waktu itu juga mengundurkan diri sebagai wali kota Solo ketika terpilih sebagai presiden. Di tengah masa tugasnya, menjelang pelantikan dia mengundurkan diri. PDIP kagak ngoceh tuh. Ya memang hak Pak Jokowi mengundurkan diri. Ya, walaupun jabatannya belum habis waktu itu. Nggak masalah PDIP waktu itu. Nah, kita lihat nih sebentar lagi nih. Nah, di sini politikus PDIP biasalah, Deddy Sitorus ya, dia mempertanyakan motif dari Gibran. Aduh, orang mau mundur aja dipolitisasi. Aduh, PDIP saya nggak ngerti nih ya. Dulu minta Gibran untuk mengundurkan diri ketika pencawapresannya dimulai. Loh, sekarang dia mau mengundurkan diri, malah mempertanyakan motifnya.
Dulu desak-desak Gibran untuk mundur. Desak-desak Prabowo untuk mundur. Sekarang yang namanya Gibran mundur, motifnya dipertanyakan. Bingung saya, ini dunia terbalik-balik. Sekali lagi ya, jangan lupa Pak Jokowi ketika dulu masih akrab-akrabnya sama PDIP juga ngundurkan diri kok sebagai wali kota Solo, mirip sebelum masa jabatannya habis, setelah beliau terpilih sebagai presiden terpilih pada waktu itu. Jabatannya belum habis. Loh, PDIP kagak meradang tuh. Kenapa yang kali ini meradang? Pakai mempertanyakan motif Gibran apa ini? Ya motifnya mau mengundurkan diri. Udah itu aja. Karena sudah terpilih sebagai wapres dan ya mungkin mau siap-siap untuk pelantikannya. Dan dia pindah ke Jakarta. Sama seperti Jokowi dulu. Mengundurkan diri dari wali kota Solo pindah ke Jakarta. Kenapa repot? Aduh. Nah, di sini ada pengamat politik juga. Namanya juga Dedi gitu ya. Dikatakan Gibran ini dia mundur dari wali kota Solo dinilai menjadi sikap yang tak bertanggung jawab. Sama aja lu ngatain Jokowi waktu itu yang mundur dari Solo juga. Mundur kan Jokowi, mengundurkan diri jadi wali kota Solo ke Jakarta untuk siap-siap nanti dilantik. Loh, kenapa sekarang Gibran mundur dari wali kota Solo dinilai menjadi sikap yang tak bertanggung jawab? Ya namanya kan analis, ya namanya kan komentator atau buzzer, ya sah-sah saja ya. Seperti saya misalnya ya, saya bilang sah-sah saja, saya bilang nggak ada masalah. Pejabat publik mau kapanpun dia ngundurkan diri nggak ada yang larang. Waktu itu ada kok di Jawa Barat, siapa itu ya, wali kota atau wakil gubernur, saya lupa lah namanya siapa, yang juga aktor gitu ya, mengundurkan diri tuh di tengah-tengah masa jabatannya. Bagaimana bisa bilang kalau orang mengundurkan diri itu tidak bertanggung jawab? Sekarang saya mau tanya, Ahok mengundurkan diri sebagai komisaris Pertamina. Anda mau bilang Ahok tak bertanggung jawab? Nggak ada yang bilang tuh. Hak dia. Hak dia. Padahal dia mengundurkan diri, tidak mencapreskan atau mencawapreskan diri waktu itu. Karena mau mendukung Ganjar. Dan dia mengundurkan diri. Ya terserah. Nggak ada yang bilang tuh Ahok tidak bertanggung jawab. Kok sekarang, aduh, Gibran mundur dibilang sikap yang tak bertanggung jawab. Aneh ya, aneh banget ya. Oke, nah ini dia nih buktinya. Jokowi juga pernah mundur kok sebagai wali kota Solo ketika waktu itu dia terpilih sebagai presiden terpilih. Nggak ada yang bilang tuh Jokowi tidak bertanggung jawab. Ya karena kebetulan waktu itu masih mesra ya sama PDIP. Sekarang kan sudah tidak mesra, sehingga apapun langkah Jokowi dan keluarganya, Gibran, Kaisang dan lain-lain, selalu dikritik oleh PDIP. Fakta, oke? Nah, ya tentu saja lah, ini kan salah satu anggota Partai Koalisi Indonesia Maju, Golkar. Ya Golkar bilang apa? Gibran mundur dari wali kota Solo adalah sebuah langkah yang tepat. Begini loh. Sedikit atau banyak, saya percaya ketika dalam penyusunan kabinet, ya saya yakinlah sekarang ini kan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan partai-partai pendukungnya, pasti adalah meetingnya bagaimana yang kita nggak tahu, mulai mengutik-utik nama menteri misalnya. Saya yakin yang namanya Gibran pasti dilibatkan sebagai wapres ya. Bayangkan kalau Gibran masih tetap di Solo, masa dia harus bolak-balik Solo, Jakarta. Jadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Buang-buang ongkos. Ya sudah, ke Jakarta aja. Oke? Dan mungkin juga Pak Prabowo punya strategi untuk misalnya memasang calon-calon gubernur, calon-calon wali kota ya. Ada kemungkinan juga Pak Prabowo minta pendapat Gibran sebagai wapres terpilihnya. Loh, kenapa heran? Nggak boleh seorang presiden terpilih minta pendapat, masukan dari wapres terpilihnya ketika juga mau
mencalonkan siapa gubernur di daerah sini, daerah situ, wali kota sana, wali kota sini. Mungkin ya, wajar aja. Jadi benar kalau saya setuju, Golkar sebut langkah itu adalah langkah yang tepat. Jadi jangan kebakaran jenggot. Nah, jadi poin saya adalah, inilah zaman apa ya? Kalau saya bilang zaman edan kayaknya terlalu berat gitu ya. Ini sudah menjadi zaman yang segala sesuatu tuh dipolitisir gitu. Terutama mohon maaf dalam hal ini PDIP. Apapun yang dilakukan oleh keluarga Jokowi atau Jokowi itu sendiri, semua dianggap salah. Iyalah, ketika masing akrab sama Pak Jokowi, Jokowi mundur dari wali kota Solo, nggak ada yang ribut tuh PDIP. Partai-partai lain juga nggak ada yang ribut. Coba Anda cek lah berita-berita berapa, 10 tahun yang lalu. Nggak ada yang ribut tuh. Baru sekarang ini. Padahal kan Gibran kan bekas PDIP. Walaupun PDIP sendiri bilang belum memecat Gibran. Tapi begini dipermasalahkan. Ya kan? Dulu ketika dia baru jadi wapres, didesak untuk mundur. Nah sekarang dia mundur, salah juga. Aduh. Aduh, bener-bener deh. Oke deh, itu aja ya. Ini karena ini yang menggelitik saya gitu ya. Orang mau mundur kok PDIP yang meradang. Padahal PDIP juga yang dulu desak Gibran untuk mundur dari wali kota Solo ketika dia jadi cawapres. Nah, PDIP juga yang tidak mengkritik Jokowi ketika Jokowi dulu juga pernah mundur dari wali kota Solo. Oke, jadi Anda bisa nilai ya. Kira-kira apa sih ini PDIP ya? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.